Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kita pada Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan keimanan, diberikan kekuatan dan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan hari ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya sebelum berangkat ke tempat yang baru. Mana tempat yang baru Bapak Ibu? Alam kubur kan? Nah, sebelum tempat yang baru itu kita huni, maka kita siapkan tempat itu dari sekarang. Ya, bekal-bekal. Kalau ada ilmu, berikanlah ilmu. Kalau ada tenaga, berikanlah tenaga. Kalau ada pikiran, berikanlah pikiran. Kalau ada harta, berikanlah harta. Karena orang yang sudah meninggal itu ingin sekali hidup kembali seperti kita, dan kita tidak tahu keinginan mereka. Namun dalam banyak riwayat mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu ingin hidup seperti kita hidup hari ini. Maka hidup kita yang sekali di dunia ini gunakan sebaik-baiknya untuk beriman dan beramal soleh. Karena iman dan amal soleh itulah jalan keselamatan kita menuju Allah SWT. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Pada malam hari ini bacaan yang disunahkan, ya, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita disunahkan membaca sebuah wirid, yaitu doa, tasbih, takbir ataupun zikir yang lainnya. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita selesai waladdallin itu, maka kita disunahkan membaca amin. Aminnya itu beda. Aminnya itu A-nya panjang, mimnya panjang. Amin. Ya. Karena amin itu banyak versinya orang membaca. Ya. Ada yang membaca amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Ada juga yang membaca amin. Ya, A-nya panjang, minnya pendek. Amin. Sering tak dengar kalau acara mendoa, bertakziah, baca yasin macam, ada yang baca seperti itu? Amin. Apa artinya itu? Nah, amankan katanya. Selamatkan. Dengan selamat snack. Kue ya. Bakwan, tahu, tempe ya. Jadi apa katanya? Amin. Percayalah, kalau bahasa kitanya amankan ya, selamatkan. Ada juga yang ketiga, amin, A-nya pendek, mimnya panjang. Itu salah juga kalau kita ingin baca doa. Apa artinya? Orang terpercaya. Orang terpercaya. Baca doa orang terpercaya. Lalu buahnya dia orang terpercaya. Kalau bahasa awaknya tangan kanan. Enak. Ada orang
ada orang dalam. Bapak lulus, ada orang dalam. Nah, itu artinya amin, ya. Ya, ini diantara model orang membaca. Ada juga yang membaca amin. Nah, yang dibacanya amin. Mungkin jual bakso keliling mungkin ya. Nama si amin ya, amin ya. Nah, jadi 4 macam membaca amin itu yang benarnya yang pertama tadi, A-nya panjang, mim-nya panjang. Jadi pelan-pelan amin. Rabbana taqabbal minna, amin. Dan amin. 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 Datang di Miko baru tahu kan, minta rokok dia sebuki itu bisa ya. Nah, ini yang pertama. Boleh juga kita membaca doa. Ya. Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, boleh baca. Al-Fatihah itu kan termasuk induk dari Al-Quran. Ya Bapak Ibu, orang meninggal dibacakan Al-Fatihah. Orang kemeninggal dibacakan Al-Fatihah. Orang yang payah hidupnya ditolong bacakan Al-Fatihah. Orang mati dibaca Al-Fatihah. Enak. Jadi banyak sekali manfaat dari Al-Fatihah itu. Ya, termasuk orang sakit dibacakan Al-Fatihah atau yang sakit itu membaca Al-Fatihah. Jadi cukup banyak khasiat manfaat dari Al-Fatihah itu. Maka selesai baca Al-Fatihah, maka bacalah doa singkat, Rabbighfirli, ampuni dosaku, waliwalidayya, ampunkan dosa ayah bundaku, ya, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Baik, menyimpang sedikit tentang wali-walidayya tadi. Ya. Dalam membaca doa banyak model ya. Bapak Ibu pernah dengar ya, atau sering dengar, karena Bapak Ibu kan jadi makmum. Sering dengar sang pendoa atau sang imam baca doa. Ada yang baca doa kayak begini. Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ada nggak dengar itu? Wa liwalidina. Nah, bolehkah seperti itu? Boleh. Tapi ada tapinya. Kalau wali-walidina baca berarti hanya doa untuk ayah saja, tidak dapat ibu. Bapak Ibu kalau berdoa rencanya sepaket itu dapat ayah ibu atau ayah aja? Dapat ayah ibu, makanya dibaca wali-walidai. Nah, jangan wali-walidina. Tidak salah, tapi dapat sekali gitu. Ayah dapat, ibu nak dapat lama. Padahal kata Nabi, ummuka ibumu sampai 3 kali, baru akuka bapakmu. Kenapa di doa ditinggal ibu? Duraku mana kan? Nah ini. Ada satu lagi yang dibaca hampir sama juga dengan itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kama rabbawna saghira. Kata rabbawna itu jamak muzakkar yang salim untuk laki-laki. Yang dapat apa aja baru? Ibu tidak dapat. Nah, kalau ingin dapat Pak, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna
warhamhuma waliwalidaina. Kalau waliwalidaina dua itu. Dua. Lidaina itu waliwalidaina ibu bapak artinya. Kalau waliwalidina ayah-ayah artinya. Berarti ada doa ayah aja. Nah, ini bagi orang yang terlalu banyak gaya dalam doa. Ya. Jadi baca doa itu juga perlu ada ilmunya. Yang nampak si ustadku, si bulanku baca doa dia kok rencak mah, apa culo dewa gitu kan. Apa dasar kita membaca doa seperti itu? Jadi harus jelas. Kenapa? Karena doa itu kan bertujuan dah. Ya, ada sasaran doa, ada. Ini. Nah, nyimpang sedikit penjelasan tambahan saja. Jadi itu kalau kita baca Al-Fatihah. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah itu apa ujung ayatnya? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita lihat ke pangkalnya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi boleh kita berdoa seperti itu Bapak Ibu, karena diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan beban hidup yang kami tak sanggup memikulnya. Kenapa tak sanggup memikulnya? Kenapa tak sanggup misalnya? Karena bebannya bare. Sudahlah beban bare, singguluak batu bulu. Bapak Ibu tahu singguluak? Ini banyak tak tahu lo istilah. Kalau orang yang lama hidup di kampung, kalau banyak letak gadai kerantau, tak tentu istilah kampung. Singguluak itu untuk alas. Kalau kita bawa beban supaya kepala pun tak sakit bawahnya, maka ditaruh kain alas yang dibulatkan. Ada pula cara membulatkannya itu. Kalau di kampung bawa ubi, bawa kapelo itu Bu, kan karing gitu tuh. Jadi di alas kepala ini dengan sangkin sarung dibulatkan. Nanti ubi tadi ditaruh di atas kain yang alas tadi itu. Kalau langsung ubi kayu atau ubi jala tadi langsung ke kepala, sakit kepala mangkenya, makanya di alas. Hanya yang singgulung kemana batu, tambah sakit lagi. Nah itu beban yang tambah balik. Minta pada Allah, ya Allah, memang beban ini berat, jangan sampai memberatkan saya ya Allah. Ya. Jadi sebenarnya kata orang bijak katanya bukan beban masalahnya yang berat, karena kita tidak tahu cara memikul beban itu. Lajale beban itu barek dijenjeng, ini tangga tangan berat. Jadi harus kita minta pada Allah seperti itu. Di ujung ayat itu, mala taqata nabi, yang tak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna. Apa? Wa'fu anna. Maafkan kami ya Allah. Memang banyak dosa-dosa selama ini ya Allah. Mengambil harta orang, mengambil tanah orang, tidak menjual warisan, diambil engkau asadawi musanawan ada B, gitu kan? Maafkan kami ya Allah. Yang kedua apa? Waghfir lana, ampuni kami. Yang ketiga apa? Warhamna, sayangi kami. Nah, ujung dari ayat itu fansurna ala qaumil kafirin. Bantu kami menghadapi orang kafir. Apa yang kita baca? Amin. Baru masuk kepada selanjutnya membaca surat Ali Imran. Atau memang sekedar baca itu saja, bacalah amin. Baik, kita lanjutkan kepada surat Al-Isra. Al-Isra itu ayat
Ayat yang ke-111 ayat terakhir, katakanlah hai Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan dia tidak ada yang penolongnya dalam kekuasaannya atau yang membantunya. Walam yakul lahu minal dhulli, dan tidak ada baginya yang bisa menghinakan dia, ya. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kamu dengan benar-benar bertakbir. Jadi ayat itu apa? Wa takbirhu takbira. Jadi apa kita baca? Allahu Akbar, karena disuruh bertakbir. Kalau sudah bertakbir yang kecil panjang ayat kemarin kan gitu ya. Yang 111 ya. Ini kalau surat Al-Isra. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Waqi'ah. Surat Waqi'ah. Bapak Ibu, surat Waqi'ah itu kata Nabi surat kaya. Bukan kaya. Dia beda Bapak Ibu. Kaya satu, kaya. Kalau kaya itu tidak ada hidungnya. Kalau kaya itu ada hidung. Bedakah antara kaya dengan kaya? Beda. Kalau kaya, nah ini memang kaya, lengkap fasilitas hidupnya yang didapatkan. Tapi kalau kaya, susah gitu. Kalau orang tua ngomong ke anaknya, kaya, saya lihat kamu nih gitu. Itu susah gitu. Ada. Jadi di dalam surat Al-Waqi'ah itu kata Nabi, iqra'u surat Al-Waqi'ah fa innaha min suratil ghina iqra'u auladakum. Ya, ma'allimuha auladakum. Jadi sini. Kata Nabi, Waqi'ah itu surat kaya. Ya. Oleh sebab itu, karena surat kaya itu, ajarkan surat itu kepada anak-anakmu. Kalau bisa suruh apa dia? Baru tahu sekarang ya. Oh, yang diajarkan apa Pak? Kulullah ya. Dari dulu Kulullah ya. Sehingga bacaan salat apa? Kalau lata capek, kesehatan apa? Ada banyak urusan, Kulullah langsung menonjol dia di mulut kita ya. Jadi kata Nabi, ajarkan surat Waqi'ah. Gimana cara mengajarkannya? Yang serancur. Setiap hari diulang, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Kenapa surat kaya? Karena di situ menunjukkan betapa besarnya nikmat-nikmat yang diperoleh oleh manusia yang beruntung yang berada di surga. Sehingga golongan manusia dalam surat Waqi'ah itu menjadi 3. Pertama, ashabul yamin, golongan kanan. Ada namanya ashabul mas'amah, golongan kiri. Ada nama golongannya yang ketiga, as-sabiqunal awwalun. Kalau ashabul yamin, dia menikmati juga surga, sullatum minal awwalin, ya, wasulatu minal akhirin. Banyak orang-orang yang di awal-awal Islam, banyak pula orang yang di akhir zaman. Tapi kalau asabiqunal awwalun, sulatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak orang-orang yang di awal-awal Islam dan sedikit orang yang di akhir zaman. Kok nampaknya yang hadir di masjid kok yang asabiqunal awwalun kayaknya ya. Kalau dihitung jumlah penduduk, ada jumlah penduduk Oisko. Mana? Lain 500 orang. Hah? Pas 500 orang. Kalau 500 orang, macamnya yang sajiko tidak sampai 50 orang. Berarti memang pas rasa dikunang awalnya. Amin. Amin. Amin kan Bu? Kalau tidak Bu, saudara, mau saudara. Ya, amin ya. Ini kalau kita baca surat Al-Waqi'ah. Jangan salah-salah Bu.
Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, juga di belakangnya. Saya sekitar 10 tahun yang lalu ada guru yang masuk Mutiara tes Quran. Saya tanya, ibu apa surat Al-Waqi'ah? Saya bilang, surat Al-Waqi'ah. Saya bilang, jelas-jelas saya ngomong. Saya kan intonasi saya kan jelas ngomong. Ibu apa surat Al-Waqi'ah? Apal? Silakan baca bu. Ada bacanya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Saya tanya lagi, ibu apa surat Al-Waqi'ah? Apal? Awalnya di belakang mata itu. Adi baca surah ya, surah Al-Ma'un. Apa surah Ma'un? Apal gitu. Ada bacanya bu. Qul ya ayyuhal kafirun dia baca. Kenapa sama qul di belakang kan? Jadi jangan salah-salah pula baca, nanti ibu baca bilang pula surah Al-Qari'ah padahal dia Al-Waqi'ah. Ya. Kemudian surat Al-Muluk. Nah, ini surat Al-Muluk termasuk salah satu surat fadilahnya terbebas dari azab kubur. Kalau Bapak Ibu rajin baca surah Al-Muluk, nanti kalau dikubur aman dari siksa kubur. Kalau tidak aman nanti balik Naim lapor kamu. Dan jadi di akhir surat itu ya, surat Al-Muluk itu ayat ke-30, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah ya Muhammad, ya, terangkan kepadaku jika sumber air menjadi kering, maka siapa yang dapat memberimu air yang mengalir? Itu pertanyaan enggak? Pertanyaan enggak? Iya, perlu kita jawab. Apa jawabannya? Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Jadi kalau Allah bertanya, siapa yang akan mendatangkan air kalau di negeri itu sudah kering air? Jawabannya, Allah yang mendatangkan air kepada kami. Engkau ya Allah yang mendatangkan air kepada kami, dan Engkau itu adalah Rabb semesta alam. Ini kita baca. Jadi tidak lewat aja, selesai. Bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tidak, baca doa. Atau kita boleh juga baca gini, Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang punya keagungan dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam. Wafatkan kami dalam agama Islam. Gara-gara air bisa tidak orang stres? Bisa, banyak orang stres gara-gara air. Makanya kalau kita panik-panik itu disuruh oleh Nabi ngapain Pak? Berwudu. Ya, di Pekanbaru itu gara-gara air galon bu. Dicarilah deh suaminya air galon bu. Tidak ada orang mencari galon dulu. Lah bakal lihat suaminya mencari air galon. Tidak dapat gitu loh. Keluarganya lagi hausan. Wah pernah kita loh, nangis-nangis bu anak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Karena istrinya merengek-rengek juga di rumah, dia gitu juga. Akhirnya dia stres. Apa yang terjadi? Sang ayah tadi disiramnya badannya Jo kok disiramnya? Yang ada ndak air doh. Air aja namanya, tapi namanya minyak tanah. Nah disiramnya badannya, dibakarnya badannya. Lah tabaka badannya terbakar ininya. Kenapa itu terjadi? Karena
kena stres. Makanya berdoa pada Allah, amitna ala dinil Islam, matikan kami atau wafatkan kami dalam agama Islam. Baik, kita lanjutkan surat Al-Qiyamah. Ya, mudah-mudahan sampai materi ini separuh. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan di Nur Iman separuh sampai, insyaallah bersambung ya. Tapi catatannya ada. Ya. Kemudian yang berikutnya surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu terdapat dalam surat juz ke-29 ya. Di penghujung juz 29 Al-Qiyamah. Di akhir surat Al-Qiyamah ya. Di akhir surat Al-Qiyamah itu juga bentuk pertanyaan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Alaysa dzalik, bukankah demikian Allah itu berkuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Itu kan pertanyaan. Bukankah Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan orang yang mati? Apa jawaban kita? Bala, iya. Aku ya Allah itu seperti itu. Dan kita malu gitu kan. Tidak cair gitu kan. Itu udah jelas ingkar kan. Jadi bala, betul memang engkau yang kuasa menghidupkan orang yang mati. Maka dilanjutkan dengan kalimat tasbih, Subhana Rabbiyal A'la, ya, Maha Suci Rabbku yang maha tinggi. Itu kalau surat Al-Qiyamah. Itu Bapak Ibu yang rajin baca Quran kan, dari juz 1 sampai juz ke atas itu ketemu dengan ayat-ayat itu, baca apa yang tertera dalam petunjuk bacaan yang disunahkan ini. Dan di akhir surat Al-Mursalat ya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ya. Pertanyaannya itu apa? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Terjemahan lepasnya ya, maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran yang mereka akan beriman? Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada ajaran selain dari Islam yang akan diimani? Maka jawaban kita waktu itu, amanna billahi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb semesta alam. Kemudian di dalam surat Al-Ghasyiyah juz 30, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kata Allah, sesungguhnya kami yang berhak membuat perhitungan untuk manusia. Ya, kami yang berhak mengadili setiap manusia. Ada enggak pengadilan itu yang memberatkan tersangka? Ada. Ada. Kenapa memberatkan tersangka? Ya karena kasusnya berat. Nah, kenapa ada orang yang diringankan jadi tersangka tapi diringankan? Kenapa? Karena kasusnya tidak berat. Makanya ada pengampunan dari apa yang dia lakukan itu. Jadi Allah mengatakan summa inna alaina hisabahum. Maka kami yang memutuskan segala amal yang dilakukan oleh manusia. Supaya kita tidak memberatkan atau mendapat hukum yang diberatkan oleh Allah SWT, supaya ringan, apa yang kita baca? Nah, ini doanya. Rabbi hasibni
hisaban yasira. Ya Rabbku, hasibni, sidang kami. Ya, adililah kami ini, tapi hisaban yasira, dengan sidang atau pengadilan yang meringankan. Nah, baca doa itu ketika Bapak Ibu baca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, di akhir surat At-Tin. Apa akhir surat At-Tin? Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Apa pertanyaannya? Itu juga pertanyaan. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijak? Ya, kalau Allah yang menghakimi manusia, menghakiminya itu penuh perhitungan. Tidak ada yang tersalah, tak ada yang meleset. Tapi kalau hakim manusia, ada yang tersalah, ada yang meleset, ada. Kenapa? Karena hakim itu manusia bisa dibeli. Kenapa Allah bisa memutuskan tanpa pincang, tanpa ada protes? Karena Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Makanya kata orang, hakim itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Jadi kalau satu masuk surga kaki, satu masuk neraka, akhirnya masuk apa dia? Akhirnya masuk neraka. Ya, kalau udah ada satu kaki di surga, bawalah satu kaki ini ke surga supaya tak masuk neraka. Jadi cerita nyimpang sedikit. Kita salah seorang dari jemaah kita, ya, hak-haknya dirampas, ya, bahkan yang pejabat di daerah kita ini langsung penjara. Sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Bapak tadi punya tanah, tidak segitu lo tanahnya, udah 250 hektar. Berapa jangan coba? Gak pernah ukur. 250 hektar tanahnya. Akhirnya bapak tadi mengajukan ke pengadilan, ajukan banding sampai ke Jakarta. Kira tiba Jakarta di penjara bapak tadi. Kenapa? Memalsukan surat-surat, padahal suratnya asli semua. Nah, masuk penjara 2 tahun kepada bapak itu. Akhirnya setelah itu beliau naik banding lagi ke MA, Mahkamah Agung. Setelah sampai di Mahkamah Agung, begitu juga. Jadi tebusannya langsung ke beliau, bukan ke pengadilan negeri. Jadi Mahkamah Agung langsung menyurati sang bapak tadi. Jadi, Pak, berkas bapak tidak lengkap. Siapa yang tidak melengkapi? Iyalah pemerintah apa aja. Nah, kenapa tidak dilengkapi? Karena dibayar. Kalau Allah sana dibayar gitu, nah ada cinta dibayar. Jadi apapun yang dilakukan rencana busuk oleh manusia, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal gitu. Sampo itu tuh sampo. Nah, sampo itu gini langsung penjara ya kan? Sampo ya. Tahu Pak sampo? Sampo itu kan licin kan? Nah, ujung-ujung sampo itu kama apa ya kira-kira? Muara sampo itu kama apa ya kira-kira? Kalau lubang kancil, lubang ciri itu tempat apa namanya? Setitik ya? Keteng pembuangan. Itu kalau sampo. Jadi jangan jadi sampo. Apalagi jadi yang lain yang lebih parah ya kan? Nah, lama sudah celai kalau darat. Kenapa? Tidak bisa, betapapun hebatnya manusia menyimpan yang busuk, terbongkar. Saya awak punya penguasa, punya eko. Jangan main-main dengan Allah. Tidak ada sehebat PKI tahun 65. Ya tidak ada yang seberkuasa PKI 65. Apa? Dihancurkan oleh Allah.
Kenapa? Karena Allah itu hakim yang sangat bijaksana. Allah tidak menginginkan bumi ini kotor. Yang kotor-kotor itu painya kemana tadi? Kasep tank. Tidak ada cerita. Apapun ke depan akan dilakukan oleh mereka, lakukan aja. Nanti Allah aja yang menghentikan dia. Ya, mereka sebenarnya melakukan itu tak beraja dari sejarah. Kemal Atatürk tahu di Malaysia Pak, di Turki ya. Apa jadinya Pak Bu? Jenazahnya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tanah, tidak nerimo tanah untuk jenazah beliau, sehingga baunya juga sangat busuk. Bayangkan apa kerjanya itu? Karena dia berkuasa, ditukarlah azan bahasa Turki, sholat bahasa Turki, doa dan zikir bahasa Turki, seperti dia yang jadi Tuhan di muka bumi. Akhirnya susah juga jadi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dikuburkan dalam museum, di tembok lah. Tidak bisa dikuburkan tentu di tembok ya, dicor gitu. Tapi ada orang mengatakan yang pergi ke sana katanya masih tercium juga bau busuknya. Beberapa tahun dia meninggal, tapi masih tercium bau busuk itu. Jadi ketika Allah katakan alaihissallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Maka jawaban kita apa? Apa jawaban kita? Bala. Bala, betul ya Allah. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Dan kami dan saya termasuk orang yang menyaksikan dari kebenaran itu yang kita baca. Masih ada waktu sekitar 8 atau 9 menit lagi. Nanti ada bunyi lonceng atau bel kayak keluar main kan? Nah, kalau di kampung pose namanya kan. Di akhir ayat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, Al-Baqarah 186 itu tentang doa. Ya, apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hambaku, tentang aku, katakan aku ini dekat, aku mengabulkan setiap doa orang yang minta doa. Nah, jadi di dalam Al-Baqarah 186 ini maka kita baca doa. Doa apa? Ya doa apa yang ibu butuhkan. Kalau ibu janda butuh suami baru, berdoalah setelah baca Al-Baqarah 186. Kalau tidak itu umpamanya tidak ingin itu, ingin menantu umpama anak lah gadis-gadis lah tamat kuliah lah bakar aja lalu dapat pasangan hidupnya kan, baik suami ataupun istri. Berdoalah setelah baca Al-Baqarah 186. Ya Allah, anakmu laki-laki ya Allah, lah 35 maunya lu dapat istri ya Allah. Jangan kau jadi bujang lapuk lah anakmu kan gitu kan. Minta pada Allah supaya dia dapat jodoh yang terbaik. Ya. Kalau umpamanya ibu bapak punya keluhan penyakit, minta kepada Allah setelah baca Al-Baqarah 186 ini, ya Allah, angkatkan penyakit yang ada di dalam tubuhku ini ya Allah. Ya, serah apa keinginan dari doa-doa kita. Ya, kalau anak punya banyak anak baru 3, baru rasanya kurang banyak, minta ya Allah berilah saya anak yang keempat. Kenapa? Karena anak 1, 2, 3 laki-laki dia baru. Nah, minta anak yang kampe padusi. Atau anak 1, 2, 3 padusi aja, minta anak kampe laki-laki. Kalau alunya lah anak 5. Kapan berdoa itu? Setelah membaca Al-Baqarah 186. Ya. Kemudian di dalam
Ali Imran ayat 18, syahidallah. Ya, kan ada kata syahidallah Ali Imran ayat 18 itu. Maka ketika itu kita berhenti setelah baca syahidallah itu, ya, kita berhenti di situ. Apa yang kita baca? Ana asyhadu bi. Allah menyaksikan. Apa jawaban kita? Ana asyhadu bi. Saya juga menyaksikan keberadaan Allah. Ya, itu di Al-Baqarah 100 bukan Al-Baqarah, Ali Imran ayat 18. Kemudian Al-An'am, ya, ada kata Rasulullah ayat 124 itu. Maka kita juga disunahkan berdoa apa saja yang kita butuhkan dari doa itu. Ya, setiap orang punya spesifik kebutuhan dari doa-doanya itu. Tapi kalau imam baca doa itu sudah mencakup semuanya. Ya, walaupun dibaca secara global, itu semuanya sudah termasuk di situ. Seperti apa yang saya sebutkan tadi. Ya, masalah anak, masalah harta, masalah menantu, dan lain sebagainya. Terakhir di akhir surat An-Naml ayat 59 ada kalimat Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi dipanjangkan A-nya Bapak Ibu. Allahu khairun amma yusyrikun. Apa artinya di situ? Allah. Pertanyaannya, adakah Allah yang lebih baik atau yang mereka persekutukan? Apa jawaban kita? Allahu khair. Allah yang lebih baik, wa abqa, dan Allah yang lebih kekal, wa ajallu, maha agung, wa akram, maha mulia. Tapi menyimpang sedikit tentang Allah ini. Kalau kita takbir, maka jangan pula Bapak Ibu baca Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Nggak boleh dipanjang, bacaannya panjang. Biasa aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi jangan dibaca hanya Pak panjang. Ada juga saya tengok ada orang yang baca ada deh yang kalau orang yang lima kali mau dia orang tak terbenam di air gitu kan. Jadi itu salah artinya, jadi fatal, jadi rusak arti Allahu Akbar itu. Kalau Bapak Ibu baca gini Allahu Akbar, apa artinya di situ? Betulkah Allah itu besar? Adakah Allah itu besar? Jadi menyaksikan namanya. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, bagian 1 sampai bagian 14, insyaallah. Bagian 13 ya, 14 sampai selesai kan kita sambung pada lain waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berwakaf untuk infak sedekah pembangunan gedung Tahfiz Quran di Jalan Kelapa, Kelurahan Balai Raja.